masyarakat kita kan nggak siap juga menerima perubahan era digital ini, Society 5.0. Siap untuk menerima perubahan itu di lapisan manapun kamu berada. Sekarang siapa bisa meramal banking 4.0 dengan teknologi blockchain? Bang, kalau pada konteks misalnya ayam geprek, Bang, bagaimana kita paradigma keperubahan ini kita pegang lagi? Termasuk juga misalnya kopi susu gula aren. Saya pernah bicara AI kepada para seniman di kolong jembatan loh. Acceptance, dan mereka dengerin. Perubahan bukan sekedar ingin berubah, perubahan harus membawa kemaslahatan, perubahan harus dibingkai dengan kebaikan. Namun, ada satu hal yang tak berubah sampai akhir zaman. Itulah cinta sejati kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan alam. Terima kasih, Prof. Pipin. Oke guys, kembali lagi ke Big Thinkers, Big Think Ahead. Kembali lagi ketemu dengan abang saya nih, Bang Riri. Saya menyebutnya Abang 3S. Apaan tuh? Science, Sastra, dan Strategik. Nah, kita sekarang pengen ngomongin bisnis nih. Gue niat pengen ngejar beliau abis-abisan nih. Percis kayak zaman pas aku dulu kuliah, aku paling cerewet di kelasnya beliau nih. Ku kejar dia. Memang di mataku beliau jago banget bisnis nih. Tapi tadi teman-teman connect the dot. Bang, izin dong Bang. Kiranya Abang berkenan bacakan kita puisi untuk masuk ke sesi strategik ini Bang. Gitu ya. Nah ini puisi yang sebetulnya ini entah puisi entah tidak ya. Tapi karena tidak begitu puitis, masih strike forward. Tapi kalau dibacakan di panggung bisa menggelegar dia. Wow. Itu walaupun bahasanya nggak terlalu puitis sebetulnya. Teman-teman semua, judulnya perubahan. Oke. Perubahan. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Peradaban manusia maju karena perubahan. Namun ada 4 sikap manusia terhadap perubahan. Ada yang pro, ada yang kontra. Semua tergantung sudut pandang mereka. Pertama, mereka yang menolak perubahan. Perubahan buat mereka adalah ancaman. Entah itu ancaman eksistensial atau yang lainnya. Mereka mungkin sudah mapan dengan zona nyaman. Mereka memberi label bencana terhadap perubahan. Perubahan perlu ditolak, perlu diwaspadai. Ada 1001 alasan menolak perubahan. Malahan, mereka berperang dengan perubahan. Ada yang menang, namun lebih banyak yang kalah. Belakangan, mereka mengeluhkan kehidupan. Bahkan mungkin komplain kepada Tuhan. Kedua, mereka yang hanya menyaksikan perubahan, angin perubahan tak mereka tolak namun juga tak memberi manfaat. Mereka tetap seperti apa sebelumnya, perubahan bukanlah ancaman, namun juga bukan karunia, apalagi anugerah. Perlahan mereka digulung oleh perubahan, sehingga mereka perlahan tersingkir. Perubahan menjadi ratapan dan air mata. Mereka sadar sedang terjadi perubahan, namun mungkin ingin mengikuti perubahan, tapi tak ada biduk apalagi kapal bersama mereka. Mereka menanti uluran tangan kita, mengajak mereka turut serta. Ketiga, mereka yang mengikuti perubahan, mereka bahkan mampu memanfaatkan perubahan. Mereka memasang kincir sebelum angin datang. Mereka siap dan sadar dengan perubahan. Mereka memberikan nilai tambah kehidupan. Perubahan adalah karunia dan anugerah. Mereka mampu melihat sisi positif perubahan. Mereka tak sembunyi di balik 1001 alasan. Mereka sudah menyiapkan kapal sejak lama untuk mengarungi gelombang perubahan. Mereka visioner, antisipatif, mempelajari masa depan. Wow. Keempat, mereka yang menciptakan perubahan. Mereka membuat dunia tercengang. Mereka membentuk perubahan. Mereka ingin dunia menjadi lebih baik. Mereka tetap tampil dengan ide-ide cemerlang. Mungkin tak semua manusia sanggup melakukan, apalagi memikirkan. Mereka mengikuti pemikiran mereka untuk segera diwujudkan. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui perubahan. Demikian sabda alam yang dia pikirkan. Perubahan itu membentuk peradaban. Namun tak mudah manusia menerima perubahan, apalagi menciptakan perubahan. Mental manusia mengikuti kurva perubahan butuh waktu untuk penyadaran.
tetapi perubahan tetap suatu keniscayaan karena dia membentuk peradaban. Perubahan bukan sekedar ingin berubah, perubahan harus membawa kemaslahatan, perubahan harus dibingkai dengan kebaikan. Namun, ada satu hal yang tak berubah sampai akhir zaman. Itulah cinta sejati kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan alam. Terima kasih, Bro Pipin. Wih. Iya. Aku aja sebagai entrepreneur, Bang, Ya. seger denger yang barusan. Seger. Kalau kita sebagai entrepreneur, pelaku usaha, kita petarung. Tentu kita butuh yang segar-segar, kita butuh kesegaran. Nah, puisi Abang barusan itu bikin aku seger banget. Dan puji syukur, untung terarsipkan di Big Thinker. Nanti gue bakal tonton lagi berulang-ulang. Wah, mantap. Thank you, Bro Pinpin. Terima kasih semuanya kru Big Thinker. Terima kasih. Ya, ini bikin aku seger, Bang. Tapi bukan hanya seger, juga secara taktis strategis. Aku pegang nih, Bang. Aku sekarang lagi akan go digital, Bang. Kan Abang tahu lah betapa bodohnya aku dengan kedigitalan kan. Nah, tetapi puisi ini meneguhkan ya saya harus berubah. Dan pada akhirnya bahkan kalau bisa jadi pencipta perubahan itu. Betul. Jangan sampai penolak perubahan atau malah tidak tahu ada apa ini perubahan. Ada perubahan ya. Ya. Cuma kan begini, Bro Pinpin. Siap, Abang. Persoalan kita itu adalah sebanyakan dan sebagian besar barangkali ya. Saya nggak punya angka statistik pasti. Masyarakat kita kan nggak siap juga menerima perubahan era digital ini, Society 5.0. Nah, itulah tugas besar bagaimana harus membawa masyarakat kita siap untuk menerima perubahan itu di lapisan manapun kamu berada. Contohnya ketika pandemi melanda dan terpaksa sekolah itu online daring, ternyata tidak setiap wilayah di Indonesia ini siap. Ada yang siap, ada yang tidak. Nah, itu memang menunjukkan kepada kita kondisi real terhadap digital. Ya, artinya bicara kedigitalan itu sebenarnya sesuatu yang keseharian ya. Cuma memang karena kita gagap informasi dan tidak terlalu optimal tersosialisasi sehingga kita melihat ini barang asing. Tapi nanti kita akan kembali ke sana, Bang. Baik, Bro. Bicara perubahan, Bang. Ini apakah terkait bisnis ya? Bang, emang bisnis itu harus bergerak dalam paradigma dari sebuah perubahan dan ke berbagai perubahan, Bang. Gimana, Bang? Iya. Udahlah, kita nggak usah bicara teori-teori yang jelimet, tapi sambil contoh aja. Bagaimana dunia perbankan tuh mengalami perubahan, Bro. Dulu, nggak tahu masih ngalami nggak Tabanas dan Tasca? Ngalamin. Nah, kalau mau ngambil uang kita, saya masih ngalamin tuh ya. Waktu kuliah ke UI tahun 88, ketika orang tua ngirim uang, itu kan lewat Tabanas dan Tasca. Itu kan harus diambil di bank dekat kampus dan ngambilnya harus jam kerja. Jam kerja dan ke bank. Jadi saat itu perbankan itu adalah transaksinya butuh tempat, ada tempat tertentu, ada waktu tertentu. Belakangan aku masih ingat tahun 90 itu muncul ATM pertama kalinya. Maka bisa ngambil uang kapan saja selama ada ATM di situ. Maka paradigmanya bergeser. Ada tempatnya tapi anytime. Kalau yang Tabanas Tasca tadi di tempat itu di waktu tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu. Begitu muncul ATM, tempatnya tertentu, waktunya tak terbatas. Kemudian muncullah yang namanya teknologi internet banking. You can access from home dan tidak terbatas juga waktunya. Nah, coba Bro Pinpin lihat itu, bagaimana dia berubah teknologi perbankan. So, kita akan bicara perbankan itu juga mengalami perubahan. Sekarang, siapa bisa meramal banking 4.0 dengan teknologi blockchain? Walaupun bisa over innovation juga ya, Bang? Iya, bisa ya. Itu kita takut. Inovasinya kedepanan, terlalu cepat. Bang, itu menarik walaupun akan bisa menimbulkan berjuta pertanyaan juga yang menarik buat saya di sana. Tapi saya pengen menukik ke hal yang lebih common, Bang. Jadi kan dalam konteks keperubahan perbankan, tadi Abang sudah potret. Contohnya perbankan. Contohnya perbankan dan tadi insightful. Bang, kalau pada konteks misalnya ayam geprek, Bang.
bagaimana kita paradigma keperubahan ini kita pegang lagi, termasuk juga misalnya kayak kopi susu gula aren, pemainnya banyak banget sekarang. Bagaimana keparadigmaan keperubahan ini kita pegang, Bang? Salah satu perubahan yang menarik dari fast food itu adalah sebelum teknologi digital ada, kita harus menikmatinya di sana pada saat dia buka. Oke. Sekarang kita bisa beli dari mana saja dan diantar. Itu aja udah perubahan. Bukan produknya yang berubah. Oh, oke. Tapi the way they do business lah yang berubah. Ya. Jadi kan perubahan itu ada di perubahan produk, bro. Ada di perubahan the way do business, Ya. dan di perubahan bisnis proses, Ya. dan perubahan pada how they manage, Ya. how they manage the organisasi Ya. bisnis itu. Itu perubahan itu ada di berbagai level, tidak hanya di produk. Ya, artinya bicara menikmati keperubahan ini menjadi hak semua kita ya. Iya. Kita nggak harus menjadi seorang invention ya, seperti Steve Jobs. Oh, enggak. Yang harus bisa. Ya artinya saya pernah dengar juga tuh ada salah satu tukang pisang goreng di Tanjung Duren, Bang. Itu gara-gara dia masuk GoFood aja, omsetnya itu melesat jadi 1,2 M, Bang. Yang berubah bukan pisang gorengnya kan? Jadi kita nggak perlu ribet mikirin pisang goreng ya. Yang berubah the way they do business. Tapi kita menjadi bodoh sekali kalau kita tidak tahu ternyata to deliver pisang goreng udah ada keteknologian yang bisa kita konsumsi. Iya, betul. Itu Ya, sebetulnya. ya. Nah, itulah intinya sekarang harus dilakukan platform digital untuk UMKM. Iya. Oke. Nah, kalau kita mau tarik yang lebih besar lagi, bro. Ya. Indonesia negara maritim. Oke. Negara maritim. Ya. Dan Presiden sebelumnya, Pak Jokowi sudah mengatakan kita strategi pembangunan kita maritim. Oke. Kita negara maritim. Ya. Berarti kita harus membangun keunggulan di maritim. Oke. Itu kan membutuhkan perubahan paradigma. Oke. Dari paradigma negara agraris ke paradigma negara maritim. Oke. Itu tidak mudah, bro. Ya. Bang, aku jadi terpantik nih, Bang. Hmm. Ini karena mantan guru, boleh ku kejar-kejar ya, Bang? Boleh. ini mohon maaf sebelumnya. Persoalannya nilainya sudah keluar dulu. Kalau mantan muridnya jadi agresif begini. Bang, ini keren, Bang. Bicara perubahan, aku menangkap dari perbincangan ini kan nempel dengan keombak besaran. Kedigitalan sebagai keombak besaran, go to maritim menjadi sebagai keombak besaran. Aku pengen tarik benang merahnya ke kontekstual katakan UMKM atau orang biasa. Kita sebagai orang biasa gini, Bang, gimana, Bang, kita mengunyah-ngunyah perubahan ini agar kita tidak jadi orang yang seperti Abang puisikan nomor 1 tadi, cuma jadi penonton yang bengong dan bingungan, Bang. Ya. Kalau Bro Pinpin ini kan doktornya teologi, ngerti spirituality. Pasti tahu betul ketika kita dikaruniai suatu kelebihan kemampuan berpikir, visioner oleh Tuhan, tertompang di situ kewajiban untuk berbagi. Nah, tugas kita lah untuk mengajak itu semua. Bro Pimpin udah tahu jawabnya sebenarnya. Ya artinya dengan kata-kata Abang ini kan actually masih banyak banget teman-teman kita pelaku usaha yang tidak berdaya. Apa yang kita lakukan sekarang dengan podcast, mereka lihat, mereka tonton, setidaknya berinspirasi pada mereka bahwa oh iya ya, dunia tuh sudah ke sana. Actually that the one. Iya. Teman-teman UMKM ternyata tidak seribet itu, tidak sekompleks itu terkait dengan perubahan, keinovasian dan kevisioneran. Saya dapat insight kalau dari ngobrol dengan Bang Riri ini, ya setidaknya satu kata, teman-teman, buka mata, buka telinga lah. Buka mata, buka telinga. 4 kata itu. Oh, buka iya. mata, buka telinga. 1 kalimat. Oh iya. Gue sebenarnya pengen ngebalas nih. Asli gue pengen ngebalas. Tapi ini nanti jadi podcast humor nih. Thank you, Bang. Ternyata perubahan itu, mengikuti ombak perubahan itu menjadi hak semua kita, walaupun benar menjadi tanggung jawab teman-teman para cendekiawan untuk memberdayakan teman-teman. Thank you, Bang. Iya. Dengan berbagai cara, Bro.
Dengan berbagai cara. Dengan berbicara. Misalnya gimana bro? Apa yang saya lakukan misalnya supaya saya tidak mencontohkan orang lain. Saya mencontohkan diri sendiri dan arti bukan bermaksud ria ya untuk memamerkan, tidak. Sure. Misalnya di berbagai podcast, saya berbicara mengenai perubahan. Itu juga tujuannya supaya dilihat banyak orang dan bisa menginspirasi bahwa dunia udah berubah. Di kalangan teman-teman penyair, saya sering diundang bicara soal AI dan kepenyairan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatakan pada mereka dunia pun udah berubah. Jadi ketika kita punya dikaruniai pengetahuan yang lebih, kapasitas yang lebih, tertumpang di situ kewajiban untuk berbagi. Berbagi itu nggak harus berbagi dengan wow gimana, podcast, nulis update status di Facebook. I see. Mungkin Bro Pimpin suka lihat update status Facebook saya. Narsis adalah di sana. dikit. Foto-foto, selfie, ya itu adalah. Tapi 99% containing. Berbicara mengenai perubahan itu apa, kemudian bagaimana dunia ekonomi digital apa, kadang-kadang suka gitu. Diselingilah narsis saya sekali lagi di pantai gitu kan bro ya. Supaya orang juga nggak bosen. Ini serius banget Riri ini. Pop culturing bang. Lebih menyampaikan suatu konten yang insightful in a very popular way. Gitu You kira-kira. choose the way lah. Itu yang saya choose the way. Jadi saya tidak terlalu suka misalnya menulis sesuatu yang terlalu jelimet, masuk Scopus gitu kan, Q3 itu ada juga. Tulisan saya banyak juga di conference, tapi saya lebih memilih untuk juga mempopulerkan itu in very popular way dan memilih media sosial yang banyak orang gitu ya bercerita di sana. Nah kalau di konferensi kan hanya limited person dan saya nggak milih-milih bro kalau diajak ngobrol di mana. Saya bicara AI mulai dari kampus kalangan bisnis. Percaya nggak bro, saya pernah bicara AI kepada para seniman di kolong jembatan loh. Iya, acceptance dan mereka dengerin. I see. Mereka bilang, ada yang bilang ke saya, kuliah beginian mungkin hanya bisa diperoleh di UI, tapi sekarang kami memperoleh dari dosennya. Karena delivernya enak. Gitu. Kontennya terstruktur, delivernya enak. Dan mencoba untuk bagaimana menyampaikan AI dengan bahasa ringan sesuai dengan keseharian mereka, bro. Ketika kita bicara dengan lapisan masyarakat A, jangan bicara dengan too academic. Mereka tidak akan mendengarkan itu. Absolutely, Bang. Ketika kita bicara di kalangan usaha juga begitu. Kecuali yang kali itu Bro Pimpin minta saya bicara penelitian di kalangan usaha. Saya juga bingung nih, apalah Bro Pimpin nih maksudnya ini. Pesertanya sekarang udah ada yang jadi anggota DPR, Bang. Bang, kembali ke dunia usaha. Jadi Bang Riri, menurut Abang, bisnis itu paradigma atau filosofi intinya apa sih Bang? What do you think? What is business ya? Sure. Ini yang saya anut ya, mungkin bisa tidak sama dengan orang. Buat saya, bisnis itu is about creating value. Oke. Itu buat saya. Business is all about creating value, menciptakan nilai tambah, value creation. Value creation untuk apa? Value creation untuk sesama. Kita menciptakan value creation dan kita serve society. Value creation itu namanya produk, jasa, dan barang dan jasa. Society itu namanya pasar. So we create value untuk kita pasarkan. Dan pasar juga meng-create value buat kita, namanya revenue. Itu adalah bisnis yang saya pahami, bahwa namanya bisnis itu adalah saling meng-create value di antara kita sama umat manusia. Ada yang meng-create barang, ada yang meng-create jasa, ada yang meng-create value dengan bekerja pada orang lain, membantu orang lain. So we are creating value. Jadi kayak Bro Pimpin dan saya bicara ngobrol ngelor ngidul di sini, we are creating value, namanya knowledge. Dan mungkin nanti ketika disampaikan ada orang tertarik dan mau mensponsori acara, itu saling create value. Oke, kalau kita sebagai pelaku usaha melakukan value creation, cuan atau profit itu bonus. Tapi banyak ya Bang, pebisnis yang fokus kepada cuan dan profit saja, value creation-nya menjadi artinya sebatas itulah value mereka. Sebatas itulah saja. Iya. Nanti peran. Nah Bang, kita sebelum masuk ke segmen berikutnya Bang, tadi kan what is business? Bang,
what is a strategic business, Bang? Sebelum konklusi, kita pengen dengar what is strategic Oke, business. what is strategic business? Ya. Strategi sesuatu yang besar, yang itu ya. Ya. Oke, how you know how to create value Ya. untuk masyarakat yang lebih besar. Oh, I see. Untuk masyarakat lebih besar. I see. Jadi gini, kalau sekedar produk Anda mau laku di tingkat RT aja, sudahlah, memang create Ya. value. Ketika kamu ingin diabsorb oleh orang se-ASEAN misalnya, it's all about strategy. Ya. Bagaimana value itu diciptakan, kita mengetahui orang tuh value apa yang diinginkan. Bisa nggak kita men-serve pasar dengan value itu? Ya. Dan in return, ketika value kita itu memuaskan konsumen, Ya. they create value juga buat kita, Ya. yang namanya revenue. Ya. Dan itu in the big way. Ya. In the big way. Karena itu in the big way, namanya strategic business. I Gitu bro. Ya, teman-teman, value creation ya. Dari value creation ini kita bisa menjadi strategic business. Apakah kita jadi pedagang nasi goreng depan rumah saja, atau kita menjadi dagang nasi goreng yang bikin orang se-Jakarta Timur menjadi impresif, bahagia, kenyang dan sebagainya. Ya, itu dia. Saya baru kali ini, Bang, mendengar perspektif ini, dan ini insightful banget buat saya. Ternyata, kalau kita sama-sama tahu, Bang, kalau kita ngomongin strategic management di kampus, itu lebar sekali, teman-teman. Tapi kalau mau dikristalkan dengan satu kata, tadi teman-teman ya, kita mulai melakukan more visioning, melakukan pengembangan visi baru, melakukan scalability baru, itu akan menjadi arah kita melakukan scalability. Kita akan pertajam lagi tentang strategic business ini pada sesi berikutnya, berbicara tentang strategic business in digital era. Kita kembali lagi berikutnya kepada Big Thinkers. Yap. Manufacturing, Ya. semua punya bisnis model yang unik masing-masing. Mereka dibungkus oleh satu hal namanya digitalisasi. Produk, proses, ekosistem. Iya. Staging dia. Staging. Kira-kira Google tuh dapat duit dari mana, bro? TikTok tuh dapat duit dari mana? Facebook tuh dapat duit dari mana? Dalam konteks keekosisteman builderan ini, apakah kita harus terjebak dengan membakar uang, Bang? Ya. Bahkan pemerintah sendiri pun sudah mengeluarkan surat edaran tidak boleh menggunakan AI untuk memutuskan hal-hal yang manusiawi. Enggak. Hati-hati over digitalization. Over digitalization slow down karena Ya. tidak ada sentuhan manusia. Ya. Makanya sekarang jargonnya high tech, high touch. Bahwa digital tuh ada tempatnya dengan segala kecanggihannya. Dia Ya. ada tempatnya. Bahwa sentuhan manusiawi pun ada tempatnya yang tidak akan pernah tergantikan oleh digital.